Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita jadikan itu sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah bulan Ramadan. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, itu pertemuan sebelum Ramadan, kita masih membahas hadis yang kedua, hadis yang berkaitan tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita ringkas lagi atau kita ulang apa yang telah kita pelajari. Kalau seandainya dikatakan Islam, maka pada hakikatnya dia adalah amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak. Kalau seandainya dikatakan iman, maka itu adalah amalan yang berupa akidah batin. Nah, kemarin kita sampaikan kaidah, kalau seandainya disebutkan dua kata ini secara bersamaan, maka maknanya tadi. Kalau disebutkan contohnya dalam hadis ini Islam kemudian iman, berarti maknanya berbeda. Namun kalau seandainya disebutkan misalnya hanya satu kata saja, hanya satu kata saja, misalnya iman saja, maka masuk daripada iman itu adalah Islam. Kalau seandainya disebutkan hanya Islam saja, masuk dari Islam itu adalah keimanan. Kemudian tingkat keislaman yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan maknanya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak mampu demikian, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Nah, ini adalah tingkat keislaman yang paling tinggi. Kalau seandainya kita katakan kemarin Islam itu ada tiga, Islam itu sendiri, makanya Allah Subhanahu wa taala menegur ketika orang-orang Arab yang baru masuk Islam itu mengatakan kami beriman. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang berkata kami beriman. Kemudian Allah mengatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, namun katakanlah kami sudah berislam. Karena Islam itu dasar, ya, dasar. Kemudian naik lagi pada tingkat berikutnya itu adalah iman. Kemudian naik pada tingkat berikutnya itu adalah ihsan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah menjelaskan tentang ihsan, Jibril kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mal mas'ulu 'anha bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya apa? Saya dan kamu tidak tahu
kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat. Karena kapan terjadinya hari kiamat itu adalah merupakan ilmu ghaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan malaikat sendiri pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Israfil itu ya, trompetnya sudah diletakkan di bibirnya, tinggal menunggu perintah dari Allah. Kapan? Israfil sendiri tidak tahu, padahal yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu Israfil. Malaikat saja, orang yang atau makhluk yang mulia, makhluk yang dekat dengan Allah, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bagaimana dengan manusia? Ada yang menerka-nerka, ada yang ya mencoba untuk menebak-nebak. Bukan hanya menebak, bahkan ada sebagian di antara manusia ini bisa memastikan dengan yakinnya, mereka mengatakan kiamat terjadi tahun sekian. Maka ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kiamat itu dibukakan oleh Allah Ta'ala tentang ilmunya, siapa yang paling berhak untuk mengetahui? Nabi. Tapi Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya, saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, Allah Taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan ilmu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang berada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan khabir, ya. Allah Ta'ala maha memiliki ilmu dan maha memiliki pengetahuan. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hari kiamat yang mengetahuinya hanya Allah. Jadi ada beberapa ilmu ghaib di sini. Di antara yang disebutkan dalam ayat ini adalah hari kiamat. Kemudian tentang turunnya hujan. Kemudian tentang sesuatu yang berada di dalam rahim. Kemudian tentang apa yang dilakukan esok hari. Kemudian di mana seseorang meninggal. Ini semuanya ghaib. Ya, ini semuanya adalah ilmu ghaib. Sebagian orang, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, menyanggah. Dia mengatakan kalau seandainya itu ilmu ghaib, lantas kenapa ada ramalan cuaca? Kenapa orang tahu hari ini padang mendung, hari ini padang hujan misalnya? Maka kita katakan itu bukan merupakan bagian dari ilmu ghaib. Apakah dia bisa memastikan hujan akan turun? Tidak bisa. Kalau seandainya kita percaya dengan ramalan cuaca itu, maka berkuranglah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Bukankah kita yakin bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah? Kemudian apa yang ada dalam rahim? Apa yang ada dalam rahim? Bisa diketahui di zaman kita? Bisa dengan alat, ya, dengan USG, ya kan? Kemudian sebagian orang mengatakan ini bukan merupakan ilmu ghaib lagi. Maka kita tanya kepada dia, bagaimana kalau seandainya rahim itu baru berumur 1 hari? Sudah bisa dicek? Belum bisa. Maka itu ilmu ghaib. Artinya apa? Itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tahu. Manusia tahu mungkin setelah 4 bulan. Nah, baru dicek, oh ternyata anak ini
laki-laki. Ya, baru dicek. Adapun sebelum itu maka manusia tidak ada yang tahu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kunci ilmul ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini sangat tegas Allah Ta'ala mengatakan. Maka jangan pernah untuk mencari-cari hal yang ghaib. Hal yang gaib itu untuk diimani, bukan untuk dicari kehakikatannya. Sebagian orang mencari-cari hakikat sesuatu yang gaib. Hal yang gaib itu untuk apa? Untuk diimani, bukan untuk dipertanyakan hakikatnya. Di antara hal yang gaib apa? Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala gaib, tidak bisa kita lihat. Maka berarti tugas kita hanya mengimani saja, ya, bukan malah mencari-cari bagaimana hakikatnya. Karena itu adalah bagian daripada ilmu ghaib. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hanya itu keterangan dari Nabi SAW. Tapi kapan? Ya, di tahun berapa terjadinya kiamat ini? Di Jumat keberapa? Itu nggak ada yang tahu. Ya. Dan di bulan apa? Itu tidak ada manusia yang mengetahuinya. Penting kita imani bahwasanya kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, atau ini bantahan bagi orang yang berdalil dengan rasional, tidak masuk akal. Ini bantahan. Sebagian orang mengingkari Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dalilnya apa? Mereka membantah pakai, kalau seandainya di Padang sepertiga malam terakhir, di Arab Saudi bagaimana? Di daerah-daerah yang lain bagaimana? Tautan atau jarak waktu itu ada. Berarti Allah turun terus ke langit dunia, tidak naik-naik, kata mereka. Maka kita katakan, kalau seandainya Allah mengatakan atau Nabi mengatakan kiamat terjadi pada hari Jumat, apakah kiamat itu bergilir? Artinya sini dulu daerah ini dulu, besok daerah yang lain, besok lagi daerah yang lain, karena perbedaan waktu? Jawabannya tidak. Terus bagaimana hakikatnya Ustaz? Imani saja. Kan ilmu gaib tadi. Tidak perlu ditanya. Kalau seandainya dia hari Jumat, di orang hari Kamis bro. Ya. Kemudian apakah kiamat bagi orang itu belum berlaku? Jawabannya wallahu ta'ala alam. Penting Nabi mengatakan bahwasanya kiamat itu terjadi pada hari Jumat, maka kita imani. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni an amaratiha." Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kalau tandanya disebutkan oleh Nabi, tapi memastikan kapan terjadinya itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang tidak memakai pakaian, orang yang miskin. Mereka sebagai pengembala domba, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Alamat kiamat itu ada dua. Di sini disebutkan, wa alamatus sa'ah tanqasimu ila qismain. Tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang dikatakan alamatun qaribatun min qiyamiha. Tanda-tanda kiamat itu dekat akan terjadinya. Seperti ka khurujis syams min maghribiha.
seperti keluarnya matahari dari arah barat. Bapak dan Ibu memahaminya bagaimana matahari keluar dari arah barat? Matahari keluar dari arah barat. Pada dasarnya matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, ketika matahari tenggelam, kemudian dia muncul lagi. Itu pertanda kiamat akan terjadi. Bukan berarti berlalu satu malam, besok pagi matahari dari barat. Nah, itu maksudnya. Bisa difahami? Jadi maksudnya apa? Ketika matahari tenggelam sebentar, kemudian matahari muncul lagi. Nah, itu berarti matahari telah terbit dari arah barat. Seharusnya apa? Berlalu satu malam dulu kan? Ini nggak berlalu satu malam. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Jadi bukan maknanya sempat dulu kita tidur, bangun tidur, matahari dari barat. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi itu tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah khurujud dajjal. Keluarnya dajjal. Nah, dajjal ini kapan keluarnya kita tidak tahu. Ya. Sudah ada dia sekarang atau belum? Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian khuruj Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini ada sekarang. Cuman apa? Cuman pagar atau benteng yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain itu masih apa? Masih utuh. Itu diterangkan oleh Nabi SAW. Bagaimana mereka sangat ulet itu untuk melobangi benteng tersebut. Itu diterangkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian alamat sebelum itu wa alamat qabla dhalika wa minha al-alamatan al-madhkuratan fi hadzal hadis. Kemudian alamat sebelum alamat kubra ini alamat yang besar, adalah alam tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Banyaknya atau seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini tanda hari kiamat. Tapi belum dekat berarti. Kemudian orang yang miskin, tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, ya, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, itu pasti terjadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah taqarubuz zaman, dekatnya waktu, artinya waktu itu berlalu cepat. Di antara tanda hari kiamat banyak disebutkan oleh Nabi SAW, banyak terjadi gerhana, ya, tanda hari kiamat. Tapi yang dekatnya itu matahari terbit dari barat yang kita sebutkan tadi. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan makna daripada antalidal amatu rabbataha. Apa arti dari seorang budak melahirkan tuannya? Maka beliau mengatakan fussira bi annahu isyaratun ila kathratil futuhati wa kathratis sabi. Ini mengisyaratkan bahwasanya kelak akan terjadi banyak penaklukan. Umat Islam menaklukkan negeri-negeri orang kafir dan banyaknya orang yang ditawan. Jadi kapan terjadi perbudakan lagi? Kalau seandainya orang Islam berperang dengan orang kafir kalah, kemudian orang-orang mereka dijadikan budak. Itu menandakan apa? Nanti umat Islam akan menang melawan orang-orang kafir. Dan dalam hukum fikih ada namanya ummul walad, Pak. Jadi budak wanita itu layaknya istri bagi tuannya. Kalau seandainya si fulan ini dia punya budak, maka dia boleh menggauli budaknya. Boleh. Nanti lahir anak dari dia, dari hubungannya dengan budak tadi, maka anak ini tidak mengikut kepada ibunya. Anak ini adalah anak yang merdeka. Kenapa? Karena nasabnya ke bapak. Nah, maka dikatakan seorang budak melahirkan tuannya. Itu tadi maksudnya. Ketika terjadi banyak peperangan, orang-orang Islam menang, kemudian wanita-wanita orang kafir dijadikan budak. Kemudian apa? Kemudian ya budak itu layaknya istri bagi orang yang memilikinya, laki-laki ya.
Kemudian dia gauli budaknya tersebut, melahirkan anak dia, maka anaknya itu adalah tuan dari istrinya tadi. Ya, tuan dari istrinya tadi. Taib, kapan seorang wanita ini merdeka? Kalau seandainya tuannya ini meninggal, dia mutlak merdeka. Itu namanya ummul walad kalau dalam istilah fikihnya. Anak ibu dari anak. Nah, itu langsung merdeka dia. Maka Nabi SAW mengatakan di antara tanda terjadinya hari kiamat itu tadi, banyaknya perbudakan, ya, kemudian lahirnya anak, ya, dari hubungan antara tuan dan budaknya tadi. Itu zaman kita belum, enggak ada. Ya, nanti jangan sampai ya kita salah faham. Oh, Islam itu menyukai perbudakan. Islam tidak pernah ya menyukai perbudakan. Dia memang harus ada ketika terjadi peperangan. Tapi apakah Islam rela ada perbudakan? Jawabannya tidak. Mana buktinya Bapak dan Ibu? Banyak di antara kafarah dalam agama kita ini, opsi pertamanya apa? Memerdekakan budak, ya kan? Kalau seandainya kita melanggar sumpah kita, apa kata Allah Ta'ala? Yang pertama harus memerdekakan budak dulu, kena mampu baru pindah ke yang lain. Jadi opsi pertama dari kafarah itu harus memerdekakan budak. Orang membunuh tanpa sengaja, apa opsi pertamanya? Merdekakan budak. Ya, itu menandakan bahwasanya Islam ternyata tidak rela adanya perbudakan. Tapi dia mesti ada. Ketika itu terjadi, ketika terjadi peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Islam dan kafir, ya, bukan Islam dengan Islam. Kalau Islam dan Islam tidak ada perbudakan. Dia harus Islam dengan negara kafir. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, bahwasanya kata Syekh Abdul Muhsin, annal fuqara alladzina yar'auna al-ghanam wa la yajiduna ma yaktasuna bihi tatagayyaru ahwaluhum wa yantaqiluna ila suknal mudun wa yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang dahulunya miskin, dikenal sebagai pengembala domba, dia tidak ada memiliki pakaian, tidak mendapatkan pakaian, kemudian berubah keadaannya ketika dia pindah ke suatu kota, mulai dia meninggikan bangunan di kota tersebut. Nah, dua ini tanda terjadinya hari kiamat. Sebagian syekh kita waktu di Ma'had dulu mengatakan di antara terjadinya hari kiamat apa yang ada di Arab Saudi. Orang Arab Saudi itu kan terkenal dulu sebagai pengembala unta. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu di antara tandanya. Para ulama kita mengatakan. Baik. Kita menghindari pun Bapak dan Ibu, dia tanda itu mesti akan ada. Ya, nanti sampai salah, Arab Saudi negara Islam tapi kok tanda-tanda hari kiamat ada di situ. Kita katakan tanda itu mesti ada. Kenapa? Karena segala apa yang dikabarkan oleh Nabi mesti terjadi. Ya. Kemudian kata Nabi, kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Tsumma talaqa falabistu maliyah." Kemudian orang yang bertanya tadi, laki-laki yang bertanya kepada Nabi tadi, sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, tidak ada bekas dia melakukan perjalanan. Kemudian orang ini pergi. Maka Umar mengatakan, maka aku terdiam saja, nak, merasa heran. Ini orang kita tidak kenal, kemudian dekat dengan Nabi, bertanya hal-hal yang tidak kami ketahui. Maka Umar mengatakan, falabistu maliyah, maka aku terdiam saja, nak. Maka setelah itu Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Apakah engkau mengetahui siapa tadi yang bertanya? Umar mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini sikap para sahabat. Para sahabat kalau seandainya tidak tahu itu mereka jujur mengatakan kami tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Berbeda dengan apa yang terjadi di zaman kita. Di zaman kita
Bahkan sebagian orang memastikan hal-hal yang gaib itu. Lihat Umar. Umar ini orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Ya kan? Nabi, Abu Bakar, Umar. Ini 3 orang yang tidak pernah terpisahkan. Bahkan dikatakan oleh Utsman, sangat sering Nabi mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku seperti ini bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya Abu Bakar dan Umar ini tidak pernah tinggal. Senantiasa ikut menemani Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana sikapnya. Tidak sok tahu. Tidak menerka-nerka. Sebagian orang kan dalam hal agama ini menerka-nerka. Kayaknya boleh mah. Kayaknya. Sepertinya boleh. Padahal apa? Kalau seandainya dia tidak yakin, maka sebenarnya pada hakikatnya dia tidak boleh menjawab. Dia boleh jawab. Karena bagian dari agama ini harus dibangun dengan sesuatu yang yakin. Atau tidak bisa dengan yakin, maka dengan ghalabatul dhann, kalau itu hukum-hukum fikih. Dengan prasangkaan yang mendominasi. Artinya apa? Lebih banyak. Mungkin 75-80%. Ya. Maka lihat bagaimana sikap sahabat Nabi SAW. Mereka tidak malu untuk mengatakan, saya tidak tahu. Yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, an-sa'ila kama yas'al lit-ta'allumi qad yas'al lit-ta'lim. Orang yang bertanya bisa jadi dia bertanya untuk belajar atau untuk mengajar. Ya, ada kalanya dia mungkin sudah tahu jawabannya, sebagaimana Jibril tadi, mesti tahu Jibril dengan apa yang akan dijawab oleh Nabi. Tapi tujuan Jibril bertanya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat yang hadir. Jadi ada kalanya orang bertanya itu memang untuk mencari tahu, dan ada kalanya dia bertanya untuk memberitahu kepada yang lain. Kemudian yang kedua, annal malaikata tatahawwalu an khilqatiha wa ta'ti bi ashkal al-adamiyyin. Bahwasanya malaikat itu bisa berubah dari wujud aslinya dan dia bisa menyerupai manusia, sebagaimana keterangan dalam hadis ini. Walaysa fi hadha dalilun ala jawaz at-tamthil alladhi ishtahara fi hadha az-zaman fa innahu naw'un min al-kadhib wa ma hasala li Jibril fa huwa bi idznillah wa qudratihi. Dan tidak boleh, walaysa fi hadha dalil, dan tidak ada dalil pada hal ini yang membolehkan at-tamthil. Tamthil itu artinya acting. Ini sebagaimana terjadi ini. Acting. Maka ini tidak boleh. Ini adalah nau'un minal kadhib. Ini adalah bagian daripada kedustaan, sinetron dan yang lainnya, ya. Atau ada skenarionya. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Maka ini adalah bagian daripada, kata Syekh Abdul Muhsin, ini adalah bagian daripada kedustaan, ya. Bagaimana? Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini dijelaskan bayan adabil muta'allim indal muallim. Dalam hadis ini diterangkan adab orang yang belajar kepada orang yang belajar. Murid itu harus menghormati guru. Itu adabnya. Kita tidak berilmu harus menghormati orang yang berilmu. Seperti itu agama kita mengajarkan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan merupakan bagian dari umat kami orang yang tidak menghormati orang yang tua. Jadi ada adab sebenarnya. Anak muda kepada orang yang lebih tua ada adab. Orang tua kepada anak yang lebih muda ada adab. Walam yarham saghirana, dan tidak mencintai menyayangi orang yang lebih kecil. Walam ya'rif li'alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak orang alim. Berarti mereka dikatakan laisa minna, kata Nabi, bukan merupakan bagian dari kami. Artinya apa? Orang alim itu ternyata memiliki hak yang harus kita penuhi, ya, yang belajar dengannya.
Ya, ini tentu perlu adab. Ini perlu adab, ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, annahu 'inda ijtima'il Islam wal iman fussira al-Islam bil umuri adh-dhahirah wal iman bil umur al-batinah. Bahwasanya ketika ya tergabung antara Islam dan iman, maka ditafsirkan Islam dengan perkara-perkara yang zahir dan iman dengan perkara-perkara yang batin, sebagaimana kita katakan tadi. Kalau seandainya dia disebutkan secara bersamaan, maka dia maknanya apa? Maknanya Islam zahir, iman batin. Tapi kalau seandainya disebutkan hanya satu saja, maka maknanya mencakup keduanya. Kemudian yang kelima, al-bad'u bil ahammi fal aham. Seseorang harus memulai dengan sesuatu yang terpenting di antara yang penting. Li'annahu budi'a bisyahadataini fi tafsiril Islam. Dari mana kita bisa ambil bahwasanya harus memulai dengan sesuatu yang paling penting di antara yang penting? Nabi SAW memulai ya jawaban itu ketika Nabi SAW memulai jawaban dengan kalimat syahadat ketika Jibril bertanya apa itu Islam. Maka berarti apa? Yang terpenting di antara seluruh keislaman adalah dua kalimat syahadat. Makanya Nabi jawab dengan ya syahadatu an la ilaha illallah, kebersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka begitulah hendaknya kita dalam beragama ini, memulai dari sesuatu yang paling penting di antara yang penting. Agama Islam ini seluruhnya penting atau tidak? Penting. Tapi kita harus memperhatikan sesuatu yang terpenting di antara yang penting itu. Itu akidah, itu maksudnya. Bagaimana tauhid, bagaimana keimanan seorang kepada Allah Ta'ala, bagaimana keyakinannya terhadap rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah Ta'ala. Karena dikatakan percuma kalau seandainya ini rusak, sholatnya bagus, itu percuma. Syahadatnya rusak, tapi sholatnya Masya Allah rajin, maka itu amalannya sia-sia, tidak berguna. Atau zakatnya banyak, maka tidak berguna apa yang dia lakukan dari ibadah kalau seandainya hal yang terpenting ini tidak diperhatikan. Ya, harus menjadi perhatian kita semua. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita dalam menasihati orang. Lihat mana hal yang terpenting di antara yang penting. Ya. Kalau seandainya misalnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada orang misalnya tidak sholat, kemudian ya di sisi lain selain dia tidak sholat, dia ternyata misalnya pemain musik. Mana yang Ibu ingkari? Sholat. Kenapa? Karena sholat itu lebih penting. Atau misalnya kalau seandainya orang ini melakukan kesyirikan, dia sering pergi ke dukun, terkenal misalnya. Kemudian dia kerja di bank konvensional. Mana diingkari? Ribanya atau syiriknya? Syiriknya. Ya. Biarkan dia biarkan dia melakukan hal tersebut dulu. Benahi syiriknya, benahi akidahnya. Jadikan dia orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka dengan sendirinya dia akan tinggalkan. Kenapa Bapak dan Ibu dirahmati Allah? Ketika orang dinasihati tidak mempan-mempan, karena akidah itu belum tertancap dalam hatinya. Sebagian orang mengatakan, lah mau nasihati Ustaz, tidak nyuju dengar. Karena akidah itu belum ada. Tapi orang-orang yang memiliki akidah yang benar, ketika dinasihati maka dia akan cepat kembali. Ya, maka ini harus kita contoh. Sikap Nabi SAW ini harus kita contoh. Harus memulai dengan perkara yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Perkara yang penting dari keislaman 5 ini. 5 ini. Berarti selain yang 5 ini penting juga, tapi apa? Tidak bisa mengalahkan yang 5 ini. Ini keislaman, jelas. Rukun Islam. Berarti selain yang 5 ini tidak termasuk daripada rukun Islam.
Dan yang terpenting di antara rukun Islam ini adalah syahadat. Ya, penting di antara rukun Islam ini adalah syahadat. Kemudian yang keenam, anna arkanal islami khamsatun wa anna usulal imani sittatun. Rukun Islam itu ada 5 dan usulul iman itu ada 6. Ya. Kemudian yang ketujuh, annal imana bi usulil imani sittah min jumlatil iman bil ghaib. Bahwasanya beriman dengan rukun iman yang 6 itu adalah beriman dengan seluruh perkara yang gaib. Bukankah iman itu semuanya gaib? Ya. Tu'minu billah wa malaikati. Allah, malaikatnya, rasulnya. Bagi kita gaib atau tidak? Gaib, karena kita tidak berjumpa dengan Nabi. Tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi, kitab-kitabnya. Ketika Al-Quran diturunkan, apakah kita ada ketika itu? Tidak. Kemudian bagaimana dengan kitab-kitab sebelumnya? Wa rusulihi, ya rasulnya. Wal yaumil akhir, hari akhir, gaib. Untuk minabil qadari khairi wa syarri, beriman kepada takdir baik dan buruk, gaib, seluruhnya gaib. Maka beriman dengan rukun 6 rukun iman ini, maka itu mencakup daripada keimanan kepada seluruh perkara yang gaib. Ya. Kemudian yang ke-8, bayanut tafawuti bainal Islam wal iman wal ihsan. Dalam hadis ini juga ada penjelasan, ya, perbedaan antara Islam, iman dan ihsan. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, bayanu uluwi darajatil ihsan. Tingginya derajat ihsan. Yang ke-10, anna ilma sa'ah mimma sta'tharallahu bi'ilmih. Ilmu terjadinya hari kiamat itu Allah simpan. Hanya Allah yang mengetahui. Maka ini pegang Bapak dan Ibu yang dirahmatillah, sehingga nanti kita tidak tertipu dengan orang-orang yang mengatakan kiamat akan terjadi pertengahan bulan Ramadan. Ini akan ada benturan apa segala macam. Umur umat Islam sudah 1400 tahun Nabi. Ini yang seperti ini jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Dan orang-orang seperti ini, ya, kerjaannya hanya memberikan rasa takut kepada kaum muslimin. Boleh rasa takut itu diberikan, tapi jangan berlebihan. Memang orang Islam itu harus diajarkan bagaimana dia takut kepada Allah, tapi tidak boleh berlebihan. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai saya yang mendapatkan cerita, ada orang pulang dari Jakarta, dia jual seluruh asetnya, kemudian dia pulang ke kampungnya dan dia beli kayu bakar banyak-banyak. Korek api, kayu bakar. Ketika ditanyakan kepadanya, untuk apa beli korek api dan kayu bakar? Maka dia mengatakan, nanti akan terjadi hari kiamat. Tidak ada lagi lampu, tidak ada lagi listrik. Maka kita butuh penerangan, itu korek api katanya. Ternyata apa yang diramalkan oleh ustadznya tidak terjadi. Dia akhirnya apa? Alhamdulillah, taubat. Apa duto ustadz tu mah? Awak juga saudara nyo. Ternyata tidak terjadi. Ya sebenarnya alhamdulillah tidak terjadi. Ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Taala. Ya. Maka ini pegang Bapak dan Ibu dirahmatillah, sehingga kita tidak mudah untuk ditipu. Kalau ada orang menebak-nebak terjadi hari kiamat, maka katakan kiamat itu di sisi Allah. Kan sudah ada tandanya, ya tandanya sudah ada, tapi kapannya kita tidak tahu. Kemudian yang ke-11, bayanu syai'in min amaratis sa'ah. Dalam hadis ini juga ada, ya, beberapa tanda-tanda hari kiamat. 2 tanda disebutkan oleh Nabi tadi, ya. Yang ke-12, qaulul mas'ul lima la ya'lam Allahu a'lam. Kalau seandainya kita ditanya tidak tahu, maka kita jawab Allahu a'lam, ya. Para ulama kita mengatakan setelah Nabi SAW wafat, maka seorang hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga. Selesai hadis yang kedua. Hadis yang panjang. Selesai, alhamdulillah. Hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini maknanya atau kandungannya hampir sama dengan hadis yang kedua, karena di dalam hadis yang ketiga ini disebutkan tentang rukun Islam. Makanya ketika Syekh Abdul Muhsin membawakan hadis yang kedua ini, maka Syekh Abdul Muhsin mengatakan nanti akan diterangkan pada hadis ketiga. Ini dia.
Islam tadi belum diterangkan secara rinci, yang diterangkan langsung iman dan ihsan. Nah, Islam diterangkan di sini dalam hadis ketiga. Hadis dari Abdurrahman an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, wa iqamis salah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan melaksanakan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Ini menunjukkan ya bahwasanya 5 perkara ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar dalam agama ini. Itu adalah rukun Islam, dan Islam dibangun di atas 5 ini. Kalau seandainya orang mengingkari di antara salah satu di antara rukun Islam ini, maka dia bukanlah seorang yang beragama Islam. Diingkari kewajibannya, dia mengatakan haji itu ndak wajib loh. Ya. Atau dia mengatakan sholat itu ndak wajib kan? Sholat 5 waktu ndak wajib. Maka orang ini telah keluar daripada keislaman. Karena rukun daripada Islam, pondasi dari Islam itu 5. Ya. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu di antara yang 5 ini, maka dia telah keluar daripada ruang lingkup keislaman, lingkaran keislaman. Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan Islam ini dengan bangunan. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Bunia, dibangun. Ya, dibangun. Maka ini pendekatan makna. Pendekatan makna. Seorang akan lebih paham kalau seandainya diberikan percontohan dengan hal yang terlihat, hal yang ada wujudnya. Kalau dikatakan dibangun Islam itu di atas 5 pondasi, maka terbayang. Bisa digambarkan kalau seandainya itu bentuknya rumah, maka rumah itu ada pondasinya. Ya, ada 5 pondasi. Ya. Kalau seandainya satu hilang dari pondasi itu, maka rumah itu tidak kuat, akan mudah roboh. Nah, begitu pula dengan keislaman. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang 5 ini, pertamanya adalah syahadat, dan dia adalah asas daripada keislaman. Sebagaimana sering kita katakan bahwasanya pondasi daripada keislaman itu yang paling mendasar adalah syahadat. Dan rukun Islam yang lain mengikut kepadanya. Dan makna apa? Tidak ibadah salat akan diterima kalau seandainya syahadat bagus, syahadat benar. Zakat akan diterima kalau syahadat benar. Puasanya akan diterima kalau syahadat benar. Haji akan diterima kalau syahadat benar. Maka dikatakan ini intinya. Yang lain itu mengikut kepada rukun Islam yang pertama. Yang lain mengikut kepada rukun Islam yang pertama. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, hafizahullah taala, wa huma asul usus, asas yang paling mendasar, dan wa baqiyatul arkan wa ghairuha tabi'un laha. Rukun-rukun yang lain itu mengikut kepada syahadat. Maka tidak akan bermanfaat ibadah-ibadah yang lain kalau seandainya ibadah itu tidak dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak bacakan semuanya. Ya, kenapa? Karena mungkin sudah kita terangkan, dan itu sudah kita terangkan pada hadis yang kedua. Kemudian setelah rukun Islam, setelah 2 kalimat syahadat, maka datang setelah itu salat. Nah, salat ini adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadat.
Dikatakan oleh Syekh di sini, ahammu arkanil Islamil khamsah ba'da syahadatain as-salah. Rukun Islam yang paling penting setelah syahadat adalah salat. Waqad wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha amudul Islam. Nabi telah memberikan sifat kepadanya bahwasanya salat itu adalah tonggaknya agama Islam. Sebagaimana yang Nabi wasiatkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini akan kita bahas dalam kitab ini juga, dalam hadis yang atau pada hadis yang ke-29. 29. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anna biha tamyiz bainal muslim wal kafir. Salat ini yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir. Kalau seandainya orang Islam tidak salat, apa bedanya dia dengan orang kafir? Enggak ada. Sama. Maka Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan atau janji, perbedaan kita antara mereka orang-orang ahlul kitab adalah salatnya. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kufur. Ya. Maka dia kufur. Maka salat ini tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Apapun alasannya tidak boleh bagi seorang untuk meninggalkan salat. Bahkan sedang perang saja masih wajib salat. Ada namanya salat khauf. Salat dalam keadaan berperang. Itu ada. Nah, maka tidak boleh seseorang meninggalkan salat dalam keadaan apapun. Mau sakit dia terbaring. Ya, tidak bisa gerak sama sekali, dia tetap wajib salat. Nah, tata cara salatnya saja yang berbeda dengan orang yang mampu. Tapi kewajiban salatnya masih tetap ada. Ya. Maka ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin di zaman kita. Bagaimana mereka menganggap salat ini adalah sesuatu yang remeh. Biasa saja orang tidak salat. Biasa saja orang tidak melaksanakan salat. Mereka sudah menganggap hal itu hal yang biasa. Padahal apa? Padahal salat ini paling penting. Buktinya paling penting ketika Nabi SAW sakaratul maut, maka Nabi mewasiatkan para sahabat untuk menjaga salat. Nabi mengatakan, as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat, dan jagalah hak-hak budak kalian. Itu wasiat Nabi SAW ketika apa? Sakaratul maut. Berarti apa? Salat ini memiliki kedudukan di dalam agama Islam. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh dianggap ini hal yang sepele. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang ketiga. Az-zakah. Zakat. Wa hiya qarinatus shalah fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah temannya salat. Makanya dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah senantiasa menggandengkan antara salat dan zakat. Di antaranya surat At-Taubah ayat 5. Allah Taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum." Kalau seandainya mereka bertaubat, kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka. Artinya apa? Biarkan mereka. Mereka adalah orang Islam. Jangan diganggu, itu maksudnya. Kemudian dalam ayat yang lain, masih dalam surat Taubah ayat ke-11, Allah Taala mengatakan, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Kalau seandainya mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah kawan kalian di dalam agama. Ini Allah gandengkan antara salat dan zakat. Ini menandakan apa? Zakat, ya, rukun yang terpenting setelah salat. Rukun yang terpenting setelah salat. Nah, zakat ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta. Wahia ibadatun maliyatun naf'uha muta'addin.
manfaatnya itu dirasakan oleh yang lain. Waqad aujabah Allah fi amwalil aghniya ala wajhi yanfa'ul faqir wa la yadurrul ghani li'annahu syai'un yasir min malin katsir. Allah mewajibkan zakat ini pada harta orang kaya yang mana itu bermanfaat bagi orang fakir dan tidak memudaratkan orang yang kaya. Zakat itu berapa persen? Kalau zakat harta, zakat perdagangan, maka dia 2,5%. 2,5% dari nisab keseluruhan. Kalau seandainya itu zakat peternakan, maka itu ada pembahasannya. Zakat pertanian ada pembahasannya, itu di kitab kita fikih. Intinya apa? Ketika Allah menerapkan zakat atau mewajibkan zakat bagi orang kaya, maka itu tidak akan mengurangi harta mereka sedikit pun. Bayangkan, mana yang lebih banyak, zakat atau pajak? Pajak berapa persen? 11,5, Pak. Ada yang 10 dulu ya, sekarang sudah naik 11,5. Mana yang lebih zalim, pajak atau zakat? Pajak, ya kan? Kalau zakat ada batasannya, ada nisabnya, ada batasan yang mana seorang harus wajib, dan ada waktu yang harus terpenuhi dulu baru dikeluarkan zakat. Ya, zakat harta yang disimpan atau harta yang didagangkan, maka nisabnya adalah 85 gram emas. Cukupkan 85 gram emas, kemudian hitung kapan dia cukup. Berlalu 1 tahun masih pada batas minimal, maka wajib dikeluarkan zakat. Misalnya kita usaha, ya, dulunya misalnya modalnya misal 20 juta. Apakah sudah kena zakat? Belum. Karena belum sampai nisab. Berlalu 1 tahun, ya, pada bulan Syawal atau pada bulan Ramadan naik omsetnya, yang mana total seluruh asetnya misalnya sudah sampai kepada 100 juta. Awalnya 20 juta, berlalu 1 tahun sampai 100 juta. Di bulan apa? Syawal. Bulan Syawal misalnya, atau di bulan Ramadan. Apakah langsung dikeluarkan zakat? Tidak. Kapan dikeluarkan zakat? Berlalu juga 1 tahun sampai Ramadan tahun berikutnya. Ternyata Ramadan tahun berikutnya hanya tinggal 60 juta. Wajib dia zakat? Tidak. Ya, kali saja nanti emas sekarang harganya 800 sekian. Nanti Bapak kalikan dengan 85, berapa dapatnya? Nah, ternyata pada tahun berikutnya kurang daripada nisab yang ditentukan. Apakah dia wajib zakat? Tidak wajib. Nah, ini mulianya syariat Islam. Harus ditunggu 1 tahun dulu, karena bisa jadi orang ini ada pengurangan, usahanya bangkrut, segala macam. Ya, ini maha adilnya Islam. Sehingga apa? Zakat yang dikeluarkan 2,5% itu bermanfaat bagi orang fakir dan tidak memudaratkan bagi orang kaya. Zakat dalam agama kita itu, hitung Pak, zakat, ya, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, 4, ya kan? Kemudian zakat barang tambang, kemudian ada namanya zakat harta karun, ada 6. Ini semuanya ini ada zakatnya. Itu dibahas dalam masalah fikih, kitab-kitab fikih. Nah, yang tidak ada di masa dahulu, ada masa kita sekarang, ada namanya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini tidak ada. Ini kezaliman. Tidak ada sama sekali zakat profesi. Mungkin Anda sudah sampaikan di sini atau tempat lain. Orang yang menerapkan zakat ini, dalilnya tidak ada sama sekali, Pak. Dalilnya tidak ada sama sekali. Dia katakan, oh, kami menerapkan ini berdalilkan dengan zakat penghasilan, dikiaskan kepada zakat pertanian. Zakat pertanian setiap kali panen maka ada zakatnya, maka kami kiaskan kepada zakat pertanian. Kemudian kita tanya kepada dia, kalau seandainya Anda kias kepada zakat pertanian, berapa harta yang mesti dikeluarkan dari zakat pertanian? Kalau seandainya dia tak ada hujan, maka 1/10.
kita tidak ada usaha apapun untuk mengairi, maka dikeluarkan 1/10 dari hasil yang kita dapatkan. Ada juga nisabnya 600 sekian. Kemudian kalau seandainya dia ada usaha, kita mungkin kita gali sumur, kita ada mesin untuk mengairinya, maka 1/20. Kita katakan kepada orang tadi, kalau zakat profesi ini berapa nisabnya, berapa harta yang dikeluarkan? 2,5%. Berarti tidak cocok kiasnya. Kalau seandainya dikiaskan ke pertanian, mesti 1/10, tambah bangkrut lagi orang, atau 1/20. Ya kan, 1/20. Maka demikian Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Terus bagaimana Ustaz? Ditarik secara secara langsung. Uang itu tidak kita terima dulu, sudah langsung dipotong dari gaji kita. Itu kezaliman, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yaitu hanya zakat dalam agama kita tadi, zakat dalam agama kita itu hanya apa yang kita sebutkan tadi. Zakat harta, zakat perdagangan, pertanian, peternakan, kemudian ada namanya zakat barang tambang, kemudian ada namanya zakat harta karun. 6 saja. Kalau dalam kitab fikih itu dibahas. Ya. Nah, selain daripada yang 6 ini maka tidak ada dizakatkan. Kita punya mobil ada zakatnya? Tidak ada. Kenapa? Itu kebutuhan kita. Rumah yang kita tempati ada zakatnya? Tidak ada. Ya. Enggak ada zakatnya itu. Walaupun rumahnya misalnya MM-an harganya, itu enggak ada zakatnya. Kenapa? Karena untuk ditinggali, untuk dijadikan tempat tinggal. Tapi kalau rumah yang digunakan untuk jual beli, maka ada zakatnya. Masuk kepada apa? Perdagangan. Bukan karena dia rumahnya, tapi karena rumah ini diperdagangkan, maka masuk kepada zakat perdagangan. Taib. Kemudian rukun iman yang rukun iman yang keempat. Afwan. Rukun iman yang keempat. Yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Puasa di bulan Ramadan. Siyam Ramadan. Dia dikatakan adalah ibadatun badaniyah. Ibadah yang bentuknya badan. Artinya dilakukan oleh badan. Wa huwa sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih. Dia adalah rahasia antara seorang hamba dan Rabbnya. Dia rahasia antara seorang hamba dan Rabbnya. La yattali'u 'alaihi, tidak bisa melihatnya atau tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada hakikatnya puasa demikian. Kan tidak bisa kita bedakan mana orang yang berpuasa, mana yang tidak. Siapa yang tahu? Dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Nabi mengatakan bahwasanya setiap amalan itu Allah lipat gandakan dari satu amalan menjadi 10 kebaikan sampai kepada 700 kelipatan. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah Ta'ala tidak merinci balasan. Para ulama kita mengatakan ini menandakan bahwasanya balasan orang yang berpuasa itu besar. Sehingga apa? Tidak bisa diungkapkan lagi. Pokoknya besar pahala orang yang berpuasa itu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ai bi ghairi hisab. Pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa itu tidak ada batasannya. Wal a'malu kulluha lillahi azza wa jalla. Amalan itu memang seluruhnya harus diperuntukkan oleh Allah untuk Allah Ta'ala. Seluruh amalan itu harus diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah khususkan puasa? Karena puasa itu lebih jauh daripada riya. Kan orang kalau puasa bagaimana cara dia menampakkan dia puasa? Kan tidak mungkin. Ya kan? Kecuali dia sebut-sebut ke orang, baru orang tahu. Tapi kalau dia diam saja, orang kan tidak tahu dia berpuasa atau tidak. Maka kenapa Allah mengkhususkan puasa di antara ibadah yang lain? Karena puasa itu lebih tersembunyi ibadahnya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup la syarika lahu yang tidak ada sekutu baginya,
wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama kali Islam, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Muhsin rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan, wa innama khussa as-sawmu fi hadzal hadits bi annahu lillahi lima fi min khafa'i hadhil ibadah. Puasa ini dikhususkan dengan Allah mengatakan sungguhnya puasa itu adalah untukku, dikarenakan puasa ini adalah ibadah yang paling tersembunyi. Wa annahu la yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang terakhir, yang kelima, hajju baitillahil haram, berhaji ke Baitullahil Haram, dan dia adalah ibadah harta dan ibadah badan. Artinya kedua-duanya harus ada. Kalau sehat saja tidak ada harta tentu tidak bisa. Kalau seandainya banyak harta namun tidak sehat tentu juga tidak bisa. Maka haji ini dikatakan bahwasanya dia adalah ibadah maliyah dan badaniyah. Ibadah harta dan ibadah badan. Dan Allah wajibkan haji ini satu kali seumur hidup. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis Nabi Sallam, Nabi mengatakan sesungguhnya Innallaha farada alaikumul hajja, Allah mewajibkan atas kalian haji. Fahajjuhu, maka berhajilah kalian. Ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat, kalau seandainya aku katakan maka dia telah akan menjadi wajib. Namun apa? Tidak demikian, kata Nabi, haji itu hanya sekali seumur hidup. Kalau seandainya kita sudah pernah haji maka pada hakikatnya cukup. Saya mau lagi Ustaz, maka haji yang kedua itu hukumnya sunnah. Haji yang ketiga itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian pahala bagi orang yang berhaji ini besar. Kalau seandainya terpenuhi syarat dan rukun. Kemudian ada keikhlasan di situ, maka pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa saja yang berhaji ke rumah Allah ini, ke Baitullah, dia tidak mengucapkan kata-kata yang jorok, kotor, walam yafsuq, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang fasik, perbuatan yang fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, maka dia pulang dari haji seperti hari dia dilahirkan dari perut ibunya. Artinya apa? Seluruh dosanya terampuni, dia bersih, ya. Itu kalau seandainya ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu penghapus dosa antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Pas wajib masuk surga kalau orang hajinya diterima. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita petik daripada hadis ini yang pertama adalah penjelasan akan pentingnya rukun Islam yang 5 ini. Dan Islam dibangun di atas 5 pondasi ini. Kemudian yang kedua, tasbihul umuril ma'nawiyyah bil hissiyah li taqririha fil adhan. Memberikan perumpamaan sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang terlihat agar lebih mudah difahami, ya, agar lebih mudah difahami. Contoh Bapak dan Ibu, kalau seandainya orang belum pernah melihat sesuatu, dia belum pernah lihat sesuatu itu, ada sesuatu itu, dia belum pernah lihat. Misalnya seorang belum pernah ke Jogja, dia belum pernah mengunjungi kota Yogyakarta, tapi dia tinggal di daerah, misalnya daerah Padang, dia tinggal di Padang. Kemudian ada orang bertanya kepada dia, tahu Anda bagaimana Jogja itu? Oh, enggak tahu. Kemudian orang yang bertanya mengatakan, Jogja itu ya jalannya sama seperti kota Padang,
tapi bangunannya sama seperti misalnya kota ini. Terbayang enggak oleh dia? Terbayang. Nah, itu pendekatan makna namanya. Pendekatan makna dengan cara memberikan apa? Memberikan percontohan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi banyak memberikan contoh kepada para sahabat agar sahabat lebih paham. Ya. Kemudian yang ketiga, al-bad'u bil aham fal aham. Harus memulai dengan perkara yang penting di antara yang terpenting. Yang keempat, anna syahadataini asasun fi nafsihima. Bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah pondasi. Wa huma asasun li ghairihima. Pondasi untuk diri, untuk dia, dan pondasi untuk ibadah-ibadah yang lain. Fala yuqbal amalun illa idza buniya alaihima. Tidak diterima ibadah kecuali jika dibangun di atas dua kalimat syahadat. Yang kelima, taqdimus shalah ala ghairiha minal a'mal. Salat didahulukan dari selain salat. Salat lebih didahulukan dibandingkan amalan-amalan yang lain. Maka para ulama kita mengatakan tidak sah puasa orang yang tidak salat. Tidak sah zakat orang yang tidak salat. Tidak sah haji orang yang tidak salat. Kenapa? Karena yang terpenting sebelum itu adalah salat. Ya. Kemudian nah, itu beberapa faedah ya yang disampaikan, yang dituliskan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang keempat. Kita telah menyelesaikan hadis pertama, hadis kedua, dan hadis ketiga. Hadis pertama tentang apa? Tentang niat. Hadis kedua tentang Islam, iman, ihsan, kemudian tanda hari kiamat. Hadis ketiga tentang Islam. 3 hadis. Hadis yang keempat itu tentang proses penciptaan manusia. Insyaallah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Nah. Tentang penjelasan tadi bahwasanya seluruh amalan ini dibangun di atas syahadatain. Bahwasanya amalannya akan rusak bila mana syahadatainnya benar. Kalau kita lihat seperti sholat, puasa, haji kan, itu kan ada rukun, ada syarat. Berarti kalau masalah juga seperti itu, ada pembatangan juga. Iya. Jadi syahadat itu ada rukunnya juga. Ada rukun syahadat. Rukun syahadat itu 2. Ya, an-nafy wal itsbat. Syahadat la ilaha illallah, dia harus ada penafian, ada pengisbatan. Dia bukan hanya sekedar di lisan ini Bapak dan Ibu. Bukan hanya sekedar apa? Di lisan. Kalaulah seandainya syahadat itu yang memasukkan seorang itu ke dalam Islam itu hanya dengan lisan, maka setiap orang mampu untuk mengucapkan. Tapi inti daripada syahadat itu bagaimana hatinya meyakini. Dan pembatal syahadat itu ada juga. Kalau seandainya 2 ini tidak terrealisasi. Pertama apa? Harus dinafikan segala penyembahan kepada selain Allah. Kita katakan segala sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Mau dia apapun bentuknya. Segala sesembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Kemudian harus ditetapkan menyembah hanya kepada Allah. Kalau seandainya ada orang menyembah kepada Allah namun dia juga menyembah kepada Allah, maka ini pembatal syahadat. Berarti dia tidak faham makna illallah ini. Kan la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Kalau para ulama kita menggambarkan seperti ini, kalau seandainya saya mengatakan, kalau dalam bahasa sehari-hari misalnya, tidak ada Zaid di dalam kelas. Tidak ada Zaid di dalam kelas. Ya, maka tidak benar juga. Berarti dinafikan seluruhnya. Kemudian kalau seandainya dikatakan tidak ada seorang pun di dalam kelas kecuali Zaid, maka ini penyempurnaan. Artinya memang hanya Zaid yang ada dalam kelas. Kalau seandainya Bapak Ibu katakan tidak ada Zaid dalam kelas, kemudian dikatakan juga Zaid ada dalam kelas. Ketika dikatakan tidak ada Zaid dalam kelas,
maka ada kemungkinan ada selain Zaid. Kalau seandainya dikatakan Zaid ada dalam kelas, tidak menafikan adanya orang lain selain Zaid. Tapi ketika dikatakan tidak ada di dalam kelas kecuali Zaid, pemahamannya apa? Hanya Zaid yang ada dalam kelas. Itu lebih kurang pendekatan makna daripada la ilaha illallah. Ketika Bapak katakan la ilaha, ini nggak benar juga, tidak ada sesembahan. Atau dikatakan sesembahan Allah sesembahan, tidak benar juga. Kenapa? Karena tidak ada nafi dan tidak ada isbat. Ketika dikatakan la ilaha illallah, maka di sini sempurna syahadat seseorang. Dia nafikan segala sesembahan selain Allah dan dia tetapkan ibadah hanya kepada Allah Taala. Ya, ditetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini harus sering kita pelajari, dan perhatian kita mesti harus kita khususkan ke pembahasan ini. Karena jangan sampai nanti kita sudah bahas masalah-masalah yang tinggi, sementara akidah umat Islam rapuh. Pembahasannya sudah sampai ke khilafah, politik Islami. Ini umat Islam aja masih melakukan kesyirikan. Kenapa tidak ini yang dibahas? Ekonomi. Ini Islam, umat Islam saja melakukan kesyirikan. Nggak usah itu dibahas dulu. Bahas ini kesyirikan, bahas tauhid mereka dulu. Sebagian kita enggak. Sebagian atau kebanyakan di antara kita membahas perkara-perkara yang besar, sementara perkara yang penting ditinggalkan. Pengajian yang banyak diminati, pengajian apa? Politik, tentang keluarga. Tapi kalau seandainya Ustadz ngaji tauhid, akidah saja dipelajari, sebagian manusia menganggap itu sih kaji Ustadz, tidak ada yang lain belah. Ya kan? Padahal apa? Itu yang paling penting. Bukan yang lain itu tidak penting. Penting. Tapi apa? Benarkan ini dulu. Benarkan ini dulu. Makanya wajar Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam ini sampai saat sekarang itu umat yang tertindas. Wajar. Kenapa? Karena Allah tidak tolong kecuali umat Islam ini beriman sebagaimana para sahabat beriman, berakidah sebagaimana para sahabat berakidah. Sekarang lihatlah umat Islam ini. Padahal masalah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, solusinya satu, hanya kembali kepada akidah. Masalah sosial, akidah. Masalah ekonomi, akidah. Ya kan? Masalah akhlak, seluruhnya kembali kepada akidah. Berbagai macam atau para nabi itu memiliki masalah yang berbeda-beda kan? Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sembah Allah, jangan sembah selain Allah. Itu perintahnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi Lut, apa penyimpangannya? Penyimpangan sosial, suka kepada sesama jenis. Apakah yang pertama kali didakwahkan jangan kalian melakukan? Enggak, sembah Allah. Terjadinya perzinaan, itu solusinya satu, sembah Allah, tauhidkan Allah Ta'ala, itu solusinya. Selain solusi daripada itu, maka itu solusi yang kurang tepat. Masalah ekonomi Bapak dan Ibu dirahmati Allah, berapa banyak pakar ekonomi yang membuat gagasan ini dan itu, sampai sekarang enggak juga sampai sekarang. Masalah sosial, berapa banyak ya pakar-pakar itu, sampai sekarang apa? Justru semakin buruk keadaan. Nah solusinya bagi orang Islam, solusinya cuma satu, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan Allah. Maka itu solusi dari segala permasalahan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.